Sri Mulyani tambah anggaran mobil dinas eselon 1 nyaris 1 miliar rupiah per orang. Menteri Keuangan Sri Mulyani menambah anggaran penyediaan mobil dinas untuk pejabat eselon 1 hingga nyaris 1 miliar rupiah per orang. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2026 mengatur jatah anggaran kendaraan dinas pejabat eselon 1 Rp931.648.000. Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Kemenkeu, Lisbon Sirait mengatakan, angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, sebesar Rp878.913.000. Jadi standar biaya ini kita bentuk berdasarkan harga rata-rata atau harga real di pasar. Jadi memang kenaikan itu karena kita mempertimbangkan pengadaan mobil listrik dengan spek yang telah ditentukan, kata Lisbon di Jakarta. Jadi memang kenaikan itu karena kita pertimbangkan pengadaan mobil listrik ya dengan spek yang telah ditentukan ya. Meski demikian, pemerintah tetap memberlakukan kebijakan pembatasan pengadaan kendaraan dinas serta mendorong optimalisasi penggunaan kendaraan yang telah ada di masing-masing instansi. Jadi sekali lagi kenaikan itu bukan karena kita tidak mempertimbangkan efisiensi. Lalu bagaimana pertimbangan efisiensinya dari sisi penganggaran? Dari sisi penganggaran ya pemerintah ada kebijakan pengadaan kendaraan itu ya dengan mengoptimalkan kendaraan yang sudah ada. Dan bahkan ada pembatasan-pembatasan mengenai kendaraan dinas dari pemerintah. Kata Lisbon, dalam peraturan baru, Menkeu juga mencantumkan jatah anggaran pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas. Anggaran itu sebesar Rp42.350.000 per unit per tahun. Anggaran ini ditujukan mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya bahan bakar atau pengisian daya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, KBLBB. Anggaran itu tidak mencakup biaya pengurusan surat tanda nomor kendaraan, STNK, yang besarannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi 1. Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris dan atau 2. Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan atau overhaul. Bunyi peraturan tersebut. Nah, ya, jadi sekali lagi standar biaya ini tidak bisa mengendalikan pemborosan pengadaannya, tapi ada kebijakan lain untuk mengatasi hal itu, yaitu kebijakan-kebijakan mengenai pengadaan barang itu sendiri ya. Jadi kendaraan dinas yang sekarang ya diprioritaskan untuk mengoptimalkan yang ada dan juga mungkin jenis kendaraannya ya yang perlu dipertimbangkan sehingga alokasi anggaran yang tersedia itu udah pada level yang efisien. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.